Apa resikonya mengalami gagal bayar di aplikasi pinjaman online Lumbung Dana? Jadi aplikasi pinjaman online ini adalah aplikasi pinjaman online yang memang masih masuk dalam jajaran aplikasi pinjaman online yang resmi OJK. Kalian bisa cek di 96 pinjol yang masih terdaftar di OJK. Kemarinnya lagi itu kan yang tersisa yang resmi OJK adalah 97 pinjol. Sekarang berkurang lagi satu jadi sisanya 96 pinjol. Nah, siapakah aplikasi-aplikasi apa sajakah nantinya akan tumbang yang ada di jajaran resmi OJK ya? Oke, jadi untuk aplikasi Lumbung Dana sendiri di sini mendapatkan bintang 4,8 dan sudah lumayan banyak digunakan oleh para pengguna yang melakukan pinjaman, dan di sini juga baru 1 juta pengguna. Apakah DC lapangan dari Lumbung Dana ini ada? Jawabannya belum ada. Belum ada dari teman-teman yang mengalami gagal bayar di aplikasi Lumbung Dana ini mengalami didatangi oleh DC ya. Dan di sini juga ada transparansi yang diberikan mulai dari produk pinjaman, kemudian minimal maksimal tenor hingga minimal maksimal pinjaman, kemudian suku bunga maksimum APR 29,2% per tahun. Ya, di sini lumayan tinggi ya. Dan di sini juga teman-teman bisa lihat untuk contoh jumlah pinjaman, mulai dari pinjaman berapa dikali berapa persen bunga, hingga total tagihan dan bunganya itu berapa. Kalian bisa lihat di sini. Ini adalah aplikasi pinjaman online dari PT Lumbung Dana Indonesia. Jadi untuk aplikasi ini juga itu hingga saat ini masih jadi salah satu aplikasi yang memang dari segi pencairannya lumayan cepat. Tetapi tentunya kalian bisa lihat sendiri dari segi bunganya ya, itu lumayan juga agak tinggi. Namun meskipun begitu aplikasi ini masih baru dan masih memperbaiki namanya ya, karena dia juga dalam segi penagihan belum ada yang namanya barbar ataupun juga kasar kayak gitu ya, karena dia masih menaikkan namanya di daftaran jajaran OJK, yang tentunya aplikasi ini juga itu tidak mau ditendang dari aplikasi resmi ya. Dan untuk aplikasi ini sendiri banyak sekali orang-orang yang telat bayar dan gagal bayar belum ada yang didatangi oleh DC-nya. Hingga saat ini mungkin buat teman-teman yang punya pengalaman berbeda mungkin didatangi, silahkan tulis saja di kolom komentar seperti apa pengalamannya, maksimal gagal bayarnya berapa, kemudian didatangi setelah berapa bulan atau justru aman berapa bulan. Share aja di kolom komentar. Buat yang mau nanya juga silahkan. Namun yang pasti kalau misalnya kalian gagal bayar di sebuah aplikasi pinjaman online resmi, gak perlu takut ya. Resiko gagal bayar di aplikasi resmi itu paling juga masuk SIRIK OJK dan BI Checking juga. Tetapi kalau misalnya kita mau pinjam di aplikasi lain, kadang-kadang itu masih bisa teman-teman ya. Ada yang batasnya 3, entah nanti ke depannya itu masih pinjam lagi ke aplikasi keempat, ke 5, ke 7 dan seterusnya, apakah bisa atau enggak itu tergantung dari aturan dari OJK sendiri teman-teman. Yang pasti setiap harinya, setiap minggu ataupun setiap tahun selalu ada updatean aturan-aturan terbaru yang diterapkan OJK terhadap aplikasi pinjaman online resmi yang mereka naungi juga. Jadi seperti itu intinya. Kalian kalau galbay gak usah panik. Kalau misalnya nominalnya kecil masih ratusan ribu, saran saya sih gak usah galbay ya, sayang sekali nanti SIRIK OJK-nya jelek. Kalau misalnya galbay ya jangan tanggung-tanggung kayak gitu. Namun di sini saya tidak menyarankan kalian untuk meminjam ataupun juga galbay dan sebagainya, itu tergantung kepada kalian sendiri. Kalian yang tahu resikonya itu seperti apa. Seperti itu aja di sini informasi yang saya berikan. Intinya DC-nya belum ada dan beberapa orang sudah berani mengatakan bahwa aplikasi ini memang tinggi bunganya dan juga dari segi DC-nya sih masih baik-baik saja dan belum ada DC lapangan. Entah kedepannya nanti seperti apa.